Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga utang-utangnya segera lunas. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Sleeping Dictionary, atau dalam bahasa Indonesianya Tidur dengan Kamus. Betul nggak tuh? Film ini dirilis tahun 2003 dan dibintangi si cantik Jessica Alba. Mantan Mimin dulu nih kalau lagi connect. Film ini bercerita tentang seorang pria Inggris. Dia belajar kebudayaan suku pedalaman Iban di Pulau Borneo. Untuk lebih cepat belajar bahasa penduduk, ia harus belajar dari perempuan yang disiapkan untuk menjadi kamus tidurnya. Nah, tertarik nggak pergi ke suku ini? Di dalam film ini, kita juga diajak mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ini karena masih satu rumpun dengan masyarakat Kalimantan. Masyarakat suku ini masih masuk dalam suku Dayak. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan diawali pada tahun 1936 di Sarawak, Malaysia. Pada saat itu wilayah ini masih di bawah kolonial Inggris. Terlihat seorang pria turun dari kapal. Pria ini bernama John Truscott. John ini baru selesai menempuh kuliahnya di Inggris. Dia ingin belajar budaya suku pedalaman. Lalu datanglah pria suku Iban yang datang menjemputnya. Pria ini bernama Belansai. Dia merupakan anak dari kepala suku Iban. Belansai ini mahir berbahasa Inggris. Welcome to our country. Kemudian Belansai membawa John dengan menaiki sampan untuk bertemu dengan Henry Bulat Tidak Lonjong. Henry merupakan gubernur di wilayah itu. Kemudian Henry pun mengajak John untuk menuju rumahnya. Kayo tajam, labo ari puri dadul. John datang ke tempat suku pedalaman karena ingin melanjutkan rencana ayahnya. Dia berniat memberikan pendidikan kepada orang-orang suku pedalaman. Henry memberitahu pada John bahwa ia mendapat undangan untuk datang ke rumah Betang. Undangan itu untuk menghadiri pesta gawai Kenyalong, yaitu pesta untuk menghormati dewa perang suku Iban. Kemudian tibalah John di rumah Betang dengan didampingi Henry. Saat memasuki rumah Betang, John diperkenalkan dengan ayah Belansai yang bernama Melaka. Melaka ini merupakan pemimpin rumah Betang. John pun disambut dengan tradisi minum arak beras, atau masyarakat Dayak menyebutnya tuak. Nah, siapa nih yang biasa minum tuak? Tapi di sini John menolak. Belansai pun memberitahu John bahwa menolak minum tuak adalah penghinaan. Akhirnya John pun meminumnya. Di sini John memperhatikan wanita yang mengantarkan tuak kepadanya. Wanita itu bernama Selima yang diperankan oleh Jessica Alba. Pesta minum tuak pun berlanjut sampai malam hari. Jadi tradisi minum tuak saat gawai sudah ada dari dulu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Ini khususnya masyarakat suku Dayak yang ada di Indonesia. Belansai juga memperkenalkan tarian cibi-cibi yang merupakan tarian kuno suku Iban. Bukan cibi-cibi ini ya. Hingga akhirnya Selima juga tampil membawakan tarian khas suku Iban. Selima juga memasangkan kalung di leher John. Ini tanda bahwa ia harus tampil. John pun tampil dengan membacakan sebuah puisi dan juga mengajak Belansai untuk berdansa. Hal itu membuat seisi rumah Betang tertawa melihat tingkah konyol John dan Belansai yang sudah setengah mabuk. Lalu tiba-tiba datang seorang membisikkan sesuatu kepada Belansai. Sepertinya ada yang serius. Akhirnya pesta pun berakhir. We go to sleep now. John malam itu mabuk parah. Ini karena efek mabuk akibat minum tuak itu sangat cepat. Menurut kepercayaan orang Dayak, jika kita sudah sadar kita dilarang mandi. Hal ini jika tidak ingin mabuknya semakin parah. Di dalam keadaan terbaring dan setengah sadar, John melihat sekelompok pria masuk di rumah Betang. Mereka membawa kepala manusia. Istilah orang Dayak menyebutnya sebagai ngayau, yang artinya berburu kepala manusia dari rumah Betang lain. Hal ini untuk menunjukkan kejantanan seorang laki-laki. Keesokan harinya datanglah Selima bersama Melaka. Orang Iban bertujuan untuk memperkenalkan John dengan Selima. Selima akan menjadi kamus tidur John. Maksudnya John akan belajar bahasa Iban langsung dari Selima dan juga menjadi teman tidurnya di rumah selayaknya sebagai seorang istri. Nah, mantap nggak? I sleep with you. Tapi John menolaknya karena bertentangan dengan keyakinannya. Karena ditekan terus oleh Henry dan Melaka,
Akhirnya John pun menyetujuinya. Tapi dengan syarat Selima hanya mengajarkannya bahasa Iban tanpa tidur dengan John. Hal itu membuat Selima merajuk dan marah. Keesokan harinya saat di rumah Betang, terlihat Belansai memberikan karung yang berisikan kepala orang Cina. Tapi seisi rumah Betang menertawakan John. Saat Selima membuka karung tersebut, ternyata berisi kepala monyet. Ternyata Belansai mengerjai John. Milih dan putih gitu. Kemudian John pulang ke rumah. Di situ Pamos memperkenalkan John pada Jasmine, laki-laki yang memiliki tulang gemulai. Jasmine disiapkan untuk melayani John. Seketika John marah dan tidak terima. Dia meminta Selima mengambilkan whisky, tapi terlihat Selima melemparkannya. John menjadi tersinggung dan marah kepada Selima. Selima pun pergi dari rumah itu. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang sedang bermain dengan anak-anak suku Iban. Wanita tersebut bernama Eggy. Dia adalah istri Henry. John pun menemuinya. Eggy menyarankan kepada John untuk segera bercocok tanam dengan Selima. Ini agar orang-orang tidak curiga ada yang salah dengan singkong si John. Malam harinya John dan Selima belajar bahasa Iban sebelum tidur. Kali ini John agak canggung dengan Selima. Mereka berdua terlihat salah tingkah seperti kecoa kepanasan. Tapi seperti biasa mereka berbincang sebentar dengan sekat dinding kayu di antara kamar mereka. Sepertinya mereka berdua mempunyai perasaan yang sama. I won't till I get married. Keesokan harinya John sedang asik bermain dengan anak-anak suku Iban. Di situ dia didatangi oleh Belansai. Belansai saat itu mengenang ayah John sewaktu mengajar Belansai dulu. Menurut rumor Belansai ini sangat jago dalam hal menyelam di dalam air. John pun menantang Belansai berlomba untuk menyelam paling lama di dalam air. Belansai pun menyanggupi tantangan John. Perlombaan pun dimulai dengan disaksikan penduduk rumah Betang. Tapi Belansai hanya mampu bertahan sampai 5 menit. Sementara John belum juga muncul ke permukaan. Ketika waktu sudah tepat 10 menit, keluarlah si John ke permukaan. You do that. Malam harinya John melanjutkan belajar bahasanya. Kali ini ia belajar mengenal anggota tubuh dalam bahasa Iban. Tapi karena banyak adegan error, maka sesi ini Mimin tidak menjelaskan keseluruhannya. Kalau penasaran, tonton filmnya ya. Akhirnya malam itu mereka berdua bercocok tanam. Saking keenakannya, John pun melakukannya setiap hari, sambil tetap belajar bahasa Iban. Adegan berlanjut ketika John menghadiri acara makan malam dengan keluarga Henry. Di sana John bertemu dengan Cecilia, putri Henry, yang lulusan di bidang antropologi. Ya, karena Mimin gak kuliah, jadi nggak bisa menjelaskan apa itu lulusan antropologi. Jadi pada saat itu Cecilia sedang menjelaskan tentang keragaman suku Iban dan adat istiadatnya. Pada saat pulang, John melihat rumahnya sudah berhiaskan lampion. Terlihat Selima muncul menyambut kedatangan John sambil mengenakan pakaian adat. Mereka pun berlanjut bercocok tanam malam itu. Keesokan harinya saat di rumah Betang, terlihat Cecilia sedang mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan didampingi John. Di situ mereka menyaksikan tradisi tarik tambang suku Iban. Selima melihat kedekatan John dengan Cecilia. Dia merasa cemburu dan mengatakan Cecilia sundel, yang artinya kecentilan atau genit atau maniso. Sundal. Tiba-tiba ada sesuatu di tepi sungai. Ada 2 orang dari suku Yakata yang terlihat sedang sakit di sampan. Tapi akhirnya nyawa mereka tak dapat ditolong. Henry mendapat informasi bahwa masih banyak korban-korban yang meninggoy seperti terkena wabah. John pun menawarkan untuk melihat keadaan suku Yakata itu. Tapi Henry melarangnya karena tradisi ngayau mereka masih kuat. Ini berbeda dengan suku Iban yang sedikit lunak. Di saat John sedang buang air, terlihat Eggy sedang berada di belakang John. Maksud kedatangan Eggy adalah ingin menjodohkan John dengan Cecilia. Ini agar tujuan John menyekolahkan anak pedalaman bisa dibantu sepenuhnya oleh Henry. This is all rather sudden. Keesokan harinya, John, Selima, dan Belansai pergi ke tempat suku Yakata. Suku Yakata merupakan suku yang sangat sulit ditemukan. Bahkan mereka dapat menyatu dengan alam lebih dari siapapun.
Dan masih banyak hal spesial dari suku Yakata ini. Saat rombongan John tiba di kampung suku Yakata, mereka melihat banyak mayat dan beberapa orang yang sedang kesakitan. Di situ John akan memeriksa salah satu warga yang sakit. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Beruntung Belansai cepat menyelamatkan John. Ternyata ada orang kulit putih yang sejak tadi membidik senapan ke arah John. Ternyata di dekat pemukiman suku Yakata terdapat aktivitas penambangan ilegal yang mencari perak murni. Mereka menggunakan bahan peledak. Para penambang datang ke tempat itu melalui wilayah Borneo Belanda. Ini sebutan untuk wilayah Kalimantan yang saat itu dijajah Belanda. Nah, sekarang menjadi wilayah Indonesia. John dan Belansai pun kembali ke pemukiman. Tapi mereka dikejutkan dengan kondisi Selima yang sedang sakit. Ditambah lagi para penduduk sudah meninggalkan tempat itu. Lalu tiba-tiba muncul warga suku Yakata sambil membawa tombak. Mereka mengira John telah membawa penyakit bagi suku Yakata. Tapi Selima mengatakan kepada mereka bahwa John adalah seorang dewa. Dia akan membantu menyembuhkan mereka. Ternyata para penambang itu meracuni warga suku Yakata melalui nasi yang mereka barter dengan para penambang. Saat Belansai mengatakan itu kepada suku Yakata, mereka langsung datang ke tempat penambang. Tanpa basa-basi mereka membunuh para penambang dengan sumpit dan panah beracun. Setelah mereka semua tewas, Belansai pun mengeluarkan mandau atau senjata khas suku Iban. Akhirnya Selima sembuh. Mandau ini memiliki efek magic penyembuh. Di situ John pun mengutarakan perasaannya. Dia ingin hidup bersama Selima dan mengajaknya merit. Selima mengajak John untuk lari ke wilayah Borneo Belanda atau Indonesia. Ini karena Selima mengetahui bahwa hubungan mereka pasti banyak yang menentang. Akhirnya mereka kembali ke rumah betang suku Iban. Mereka diberi hadiah gelang oleh suku Yakata sebagai bentuk ucapan terima kasih. Di hari berikutnya John mengatakan kepada Henry tentang perasaannya kepada Selima. Di situ terlihat Henry marah kepada John. Saat di rumah betang, Selima dibawa paksa masuk ke rumah betang. Melaka menginginkan Selima menikah dengan pria dari sukunya sendiri. Tapi Selima menolak karena ia sudah berjanji cinta setia kepada John. Cie. With the murder of the White Miners. John pun buru-buru pergi untuk membebaskan Selima yang sedang dikurung. Dengan terpaksa Selima mengatakan bahwa ia akan menikah dengan pria suku Iban. Hal ini karena ia tidak ingin John dipenjara karena perbuatannya membunuh para penambang. Mendengar hal itu, akhirnya John kembali ke Inggris. Dia setuju untuk menikah dengan Cecilia. Tapi pernikahan John bukan didasari cinta, akan tetapi karena paksaan kedua orang tua Cecilia. Pada saat mereka akan bersiap menanam wortel, Cecilia menanyakan kabar Selima. Ternyata Selima telah menikah dengan Belansai. Beberapa bulan kemudian, John dan Cecilia memutuskan untuk kembali ke Sarawak. John berniat akan menyelesaikan pekerjaannya yang sempat tertunda. Saat mereka tiba di rumah Henry, mereka disambut nyanyian anak suku Iban. Di sini bikin terharu guys, dengar anak-anak suku pedalaman menyanyi. Di situ ada juga si idiot si Perli. Malam harinya John dan Cecilia menonton hiburan layar tancap. Terlihat John masih mencari Selima dan hal itu disadari oleh Cecilia. Beberapa hari kemudian saat John sedang bekerja, tanpa disengaja dia melihat Selima. Dia sedang memandikan anaknya yang berkulit putih. Hal itu membuat John tak percaya bahwa anak yang dilahirkan Selima adalah darah dagingnya sendiri. Kemudian John meminta bantuan pamos si Cina. John berencana menemui Selima dengan mengganti Tipong, si kamus tidur si Perli yang sering dipukulinya. John akan menugaskan si Perli ke tempat anta berantai yang penuh nyamuk nakal. Malam harinya saat Selima masuk ke rumah, ia terkejut karena John sudah berada di dalam rumah. John menanyakan kepada Selima tentang darah dagingnya, tapi Selima meminta John untuk tidak mendekati mereka. Hal ini karena akan membahayakan Selima dan Mandar anaknya. Kini Selima sudah menjadi istri Belansai. Malam harinya terjadi peristiwa yang tak terduga. Belansai menyelinap masuk ke kamar John dan menyayat lengan John dengan pisau.
Melihat hal itu, Henry sangat marah dan menyesalkan perbuatan Belansai. Atas perbuatannya, Belansai akan diadili dan dijatuhi hukuman mati. Hal ini karena mencoba membunuh salah satu pejabat kolonial. Henry meminta John menjadi hakim atas kejahatan Belansai. Di sini ternyata terkuak fakta lain. Henry mengatakan bahwa Selima adalah anaknya dengan kamus tidurnya terdahulu. Tapi Selima tidak mengetahui akan hal itu. Malam harinya Selima menyelinap dan John membebaskan Belansai sebelum dieksekusi. Ini karena John merasa kasihan dengan sahabat ibannya tersebut. Setelah Belansai pergi, John mengajak Selima untuk kabur ke negeri Borneo Belanda atau Indonesia. Keesokan harinya, Egy bersama Perli menemui Selima yang sudah tidak diterima lagi di rumah Betang. Mereka menawarkan Selima untuk menjadi kamus tidur Perli daripada Selima harus dipenjara. Hari itu Cecilia memberitahu John bahwa ia sedang hamil anaknya. Dia merasa sangat bahagia, begitupun juga dengan John. Adegan berpindah di rumah Perli. Terlihat Selima yang sedang disiksa dan dipaksa untuk melayaninya. Tapi tiba-tiba Selima memukul kepala si Perli hingga ia pingsan. Pamo segera menyuruh Selima pergi sebelum si Perli sadar. Sementara itu di rumah John, terlihat Cecilia meminta John untuk pergi bersama Selima. Ini karena ia tidak bisa bertahan dengan orang yang lebih mencintai wanita lain. XX. Meskipun dengan kondisi ia sedang hamil anaknya John. Saat tiba di dermaga, Selima dan Pamos tidak melihat John. Tak lama kemudian John tiba di dermaga. Dia diberitahu Pamos bahwa Selima pergi ke Indonesia. Dia sedang menuju tambang tua untuk bersembunyi. Tapi saat itu Henry melihat Selima dengan anaknya akan pergi. Henry pun membekali Selima dengan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Untuk pertama kalinya Henry memeluk putri kandungnya itu. Di sini adegannya mengandung bawang, guys. Perli memberitahu Henry bahwa John dan Selima sedang menuju pegunungan, tapi Henry tidak menanggapinya. Cecilia juga tidak ingin John dan adiknya Selima terluka. Di tempat lain terlihat John yang sedang mencari keberadaan Selima. Dia berjuang dengan menyusuri hutan menuju lokasi pertambangan tua. Akhirnya John dapat menemukan Selima, tapi tiba-tiba muncul si idiot Perli. Dia memaksa John memborgol tangannya sendiri. Kemudian Perli berniat memaksa Selima bercocok tanam di depan mata si John. Tapi belum sempat Perli memperkaus Selima, dengan sekuat tenaga John mendorong Shirley. Tiba-tiba Perli tewas karena dipanah dengan sumpit oleh orang suku Yakata yang pernah diselamatkan John. Akhirnya John, Selima dan anaknya tinggal dan menetap di wilayah Borneo Belanda atau sekarang masuk wilayah Indonesia. Mereka bahagia di sana menyatu dengan alam. Kemudian kita bisa mendengarkan orang suku Iban yang bernyanyi dengan logat Indonesia. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa mendapat banyak pelajaran. Keragaman budaya Indonesia sangatlah banyak. Ada yang aneh, ada juga yang mantap-mantap. Kita harus menghargai adat istiadat sesama kita. Jangan mau dihasut oleh bangsa luar yang akan melunturkan budaya kita. By the way, kalau bisa sebut suku sobat-sobat semua di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa kenalan satu sama lain dan bisa pinjam 100. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Dadah 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 dadah.